Imamat 1. Kurban bakaran. Dari kemahnya, Tuhan memanggil Musa dan memberi kepadanya peraturan-peraturan yang harus ditaati orang Israel. Apabila seseorang mempersembahkan binatang untuk kurban bakaran bagi Tuhan, ia boleh mempersembahkan sapi, domba, atau kambingnya. Kalau yang dipersembahkan seekor sapi, binatang itu harus yang jantan dan tidak ada cacatnya. Sapi itu harus dibawanya ke pintu kemah Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada orang itu. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, maka persembahannya akan diterima Tuhan untuk pengampunan dosanya. Kemudian sapi itu harus disembelih di depan pintu kemah. Darahnya harus dipersembahkan oleh imam-imam keturunan Harun kepada Tuhan, lalu disiramkan pada keempat sisi mezbah di depan pintu kemah. Kemudian orang itu harus menguliti dan memotong-motong binatang itu. Imam-imam harus menyalakan api di atas mezbah lalu menyusun kayu bakar di atasnya. Potongan-potongan kurban termasuk kepala dan lemaknya harus mereka letakkan di atas api. Lalu orang itu harus mencuci isi perut serta paha sapi itu, dan imam yang bertugas harus membakar seluruhnya. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang dipersembahkan seekor domba atau kambing, binatang itu harus yang jantan dan tidak ada cacatnya. Orang itu harus menyembelih binatang itu di sebelah utara mezbah. Lalu imam-imam harus menyiramkan darahnya pada keempat sisi mezbah. Sesudah binatang itu dipotong-potong, semua potongan termasuk kepala dan lemaknya harus diletakkan oleh imam di atas api di mezbah. Lalu orang itu harus mencuci isi perut dan paha binatang itu, kemudian imam harus mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan dan membakarnya di atas mezbah. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang dipersembahkan seekor burung, harus burung tekukur atau burung merpati muda. Imam harus membawa burung itu ke mezbah, lalu memuntir lehernya dan membakar kepalanya di atas mezbah. Darah burung itu harus dipencet keluar pada samping mezbah. Tembolok dengan seluruh isinya harus dikeluarkan lalu dibuang di sebelah timur mezbah di tempat abu. Kemudian burung itu harus dicabik pada pangkal sayapnya, tetapi sayapnya tidak boleh sampai terputus. Lalu burung itu harus dibakar di atas mezbah. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Imamat 2. Kurban sajian. Apabila seseorang mempersembahkan kurban sajian kepada Tuhan, kurban itu harus berupa tepung yang paling baik yang dituangi minyak zaitun dan diberi kemenyan di atasnya. Ia harus membawanya kepada imam-imam keturunan Harun. Imam yang bertugas harus mengambil segenggam dari tepung itu dengan minyak zaitunnya dan semua kemenyannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai tanda bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Kurban sajian yang selebihnya adalah untuk para imam. Kurban itu sangat suci karena diambil dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau yang dipersembahkan itu roti yang dibakar di dalam pembakaran, roti itu harus dibuat tanpa ragi. Roti itu boleh tebal, dibuat dari adonan tepung halus dengan minyak zaitun, boleh juga kue yang hanya dioles dengan minyak zaitun. Kalau yang dipersembahkan itu roti yang dipanggang di atas panggangan, roti itu harus dibuat dari tepung halus dengan minyak zaitun tetapi tidak pakai ragi. Roti yang dipersembahkan itu harus dibelah-belah lalu dituangi minyak zaitun. Kalau yang dipersembahkan itu roti yang dimasak dalam kuali, roti itu harus dibuat dari tepung halus dan minyak zaitun. Roti yang dibuat dengan cara itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dan diserahkan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Imam mengambil sebagian dari roti itu, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai tanda bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Baunya menyenangkan hati Tuhan. Selebihnya adalah untuk para imam. Roti itu sangat suci karena diambil dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kurban sajian untuk Tuhan tak boleh dicampur dengan madu atau ragi, karena madu dan ragi tak boleh dibakar untuk persembahan bagi Tuhan. Dari hasil tanah yang pertama setiap tahun, sebagian harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi tak boleh dibakar di atas mezbah. Setiap kurban sajian harus diberi garam, karena garam menandakan perjanjian Allah dengan kamu. Jadi semua persembahan harus diberi garam.
Apabila kamu mempersembahkan kepada Tuhan gandum pertama yang kamu tuai, bawalah gandum baru yang sudah ditumbuk halus atau dipanggang. Gandum itu harus dituangi minyak zaitun dan diberi kemenyan di atasnya. Imam harus membakar sebagian dari gandum dan minyak itu serta semua kemenyannya, sebagai tanda bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 3. Kurban pendamaian. Apabila seseorang mempersembahkan seekor sapi untuk kurban pendamaian, sapi itu boleh jantan, boleh betina, tetapi tak boleh ada cacatnya. Orang yang mempersembahkannya harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah Tuhan. Imam-imam keturunan Harun harus menyiramkan darah sapi itu pada keempat sisi mezbah. Untuk kurban pendamaian kepada Tuhan, imam harus mempersembahkan bagian-bagian ini dari binatang itu. Lemak yang membungkus isi perutnya, ginjal dengan lemaknya, dan bagian yang paling baik dari hatinya. Semuanya itu bersama-sama dengan kurban bakaran lainnya harus dibakar di atas mezbah. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang dipersembahkan untuk kurban pendamaian itu seekor domba atau kambing, binatang itu boleh jantan, boleh betina, tetapi tak boleh ada cacatnya. Apabila seseorang mempersembahkan seekor domba, ia harus membawanya ke kemah Tuhan. Di situ ia harus meletakkan tangannya di atas kepala domba itu, lalu menyembelihnya di depan kemah. Lalu, imam harus menyiramkan darah domba itu pada keempat sisi mezbah. Untuk kurban perdamaian kepada Tuhan, imam harus mempersembahkan bagian-bagian ini dari domba itu. Lemaknya, seluruh ekornya yang berlemak dipotong dekat tulang belakangnya, lemak yang membungkus isi perutnya, ginjal dengan lemaknya, dan bagian yang paling baik dari hatinya. Imam yang bertugas harus membakar semua itu di atas mezbah untuk kurban makanan bagi Tuhan. Kalau yang dipersembahkan seekor kambing, orang yang mempersembahkannya harus membawanya ke kemah Tuhan. Di situ, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di depan kemah. Imam harus menyiramkan darah binatang itu pada keempat sisi mezbah. Untuk kurban makanan bagi Tuhan, imam harus mempersembahkan bagian-bagian ini dari kambing itu. Lemak yang membungkus isi perutnya, ginjal dengan lemaknya, dan bagian yang paling baik dari hatinya. Imam yang bertugas harus membakar semua itu di atas mezbah. Bau kurban makanan itu menyenangkan hati Tuhan. Semua lemak binatang itu untuk Tuhan. Orang Israel sekali-kali tak boleh makan lemak atau darah. Peraturan itu berlaku untuk selama-lamanya dan harus ditaati oleh setiap orang Israel di mana saja ia tinggal. Imamat 4. Kurban untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Tuhan menyuruh Musa mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa siapa saja yang dengan tidak sengaja berdosa karena melanggar salah satu dari perintah-perintah Tuhan harus mengikuti peraturan ini. Apabila yang berdosa imam agung sehingga bangsa Israel ikut bersalah, ia harus mengorbankan seekor sapi jantan muda yang tidak ada cacatnya kepada Tuhan supaya dosanya diampuni. Sapi itu harus dibawanya ke pintu kemah Tuhan. Imam agung harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di depan kemah. Sebagian dari darahnya harus dibawanya masuk ke dalam kemah. Lalu ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di depan tirai yang memisahkan ruang suci. Sebagian dari darah itu harus dioleskan pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dupa harum di dalam kemah. Dan selebihnya harus disiramkan pada dasar mezbah kurban bakaran yang ada di depan pintu kemah. Imam harus mengambil seluruh lemak sapi jantan itu, yaitu lemak yang membungkus isi perutnya, ginjal dengan lemaknya, dan bagian yang paling baik dari hatinya. Semua itu harus dibakarnya di atas mezbah kurban bakaran seperti pada kurban perdamaian. Tetapi daging sapi itu, kulitnya, kepalanya, kakinya, isi perut selebihnya termasuk ususnya, jadi seluruhnya kecuali bagian yang sudah dipisahkan harus dibawa keluar perkemahan. Di situ sapi itu harus dibakar di atas kayu api di tempat pembuangan abu, yaitu tempat yang dikhususkan untuk itu. Apabila yang berdosa seluruh umat Israel sebab dengan tidak disengaja melanggar salah satu perintah Tuhan, maka segera setelah dosa itu diketahui, umat harus membawa seekor sapi jantan muda ke depan kemah Tuhan.
Binatang itu harus dipersembahkan untuk kurban pengampunan dosa. Para pemimpin bangsa harus meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di tempat itu. Imam agung harus membawa sebagian dari darah binatang itu masuk ke dalam kemah. Di situ ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu memercikannya 7 kali di depan tirai yang memisahkan ruang suci. Sebagian lagi harus dioleskan pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dupa di dalam kemah, dan selebihnya harus disiramkan ke dasar mezbah tempat kurban bakaran yang ada di depan pintu kemah. Seluruh lemak binatang itu harus diambil lalu dibakar di atas mezbah. Caranya seperti pada persembahan sapi jantan untuk korban pengampunan dosa. Begitulah cara imam agung mempersembahkan kurban untuk dosa-dosa umat, maka dosa-dosa itu akan diampuni Tuhan. Kemudian sapi jantan itu harus dibawa keluar dan dibakar di luar perkemahan, seperti pada persembahan sapi jantan untuk kurban pengampunan dosa imam agung itu sendiri. Begitulah cara mempersembahkan kurban pengampunan dosa umat. Apabila yang berdosa seorang penguasa karena dengan tidak disengaja melanggar salah satu perintah Tuhan, maka segera setelah menyadarinya, ia harus mengorbankan seekor kambing jantan yang tidak ada cacatnya untuk pengampunan dosanya. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di sebelah utara mezbah tempat memotong binatang untuk kurban bakaran. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah binatang itu, lalu mengoleskannya pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dan menyiramkan sisanya ke dasar mezbah. Kemudian seluruh lemak binatang itu harus dibakar di atas mezbah, seperti pada kurban pendamaian. Begitulah cara imam mempersembahkan kurban untuk seorang penguasa, maka orang itu akan diampuni Tuhan. Apabila seorang dari rakyat biasa berbuat dosa karena dengan tidak disengaja melanggar salah satu perintah Tuhan, maka segera setelah menyadarinya, ia harus mengorbankan seekor kambing betina yang tak ada cacatnya. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di sebelah utara mezbah tempat memotong binatang untuk kurban bakaran. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah binatang itu, lalu mengoleskannya pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dan menyiramkan sisanya ke dasar mezbah. Seluruh lemak binatang itu harus diambil seperti pada kurban perdamaian. Lemak itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah, supaya baunya menyenangkan hati Tuhan. Begitulah cara imam mempersembahkan kurban untuk dosa seorang dari rakyat biasa, maka orang itu akan diampuni Tuhan. Apabila seseorang mengorbankan seekor domba untuk pengampunan dosanya, domba itu harus betina dan tidak ada cacatnya. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu, lalu menyembelihnya di sebelah utara mezbah tempat memotong binatang untuk kurban bakaran. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah binatang itu, lalu mengoleskannya pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dan menyiramkan sisanya ke dasar mezbah. Kemudian seluruh lemak binatang itu harus diambil seperti pada kurban perdamaian. Lemak itu harus dibakar di atas mezbah bersama-sama dengan kurban makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Begitulah cara imam mempersembahkan kurban untuk dosa orang itu, maka ia akan diampuni Tuhan.